Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Aris di mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dan jenis matrik. Kali yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matrik dan operasinya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matriks, menjelaskan konsep matriks, menyebutkan jenis-jenis matrik dengan cermat. Oke, selanjutnya tidak usah penjelasan ini, langsung saja. Misalkan ini diketahui harga tiket masuk suatu museum dapat dinyatakan sebagai tabel berikut. Tabel harga karcis anak 5.000 untuk hari libur, hari biasa 3.000, dewasa hari Minggu 15.000, dan hari biasa 10.000. Data tersebut dapat disajikan kembali tanpa harus di dalam tabel. Ini bisa disajikan tanpa harus dalam tabel ini. Dengan apa? Dengan cara menghilangkan kepala baris. Nah, ini yang disebut kepala baris dihilangkan dan kepala kolom juga dihilangkan. Jadi hasilnya seperti berikut ini di bawah ini ya. Nah, tinggallah di sini 5.000, 3.000, 15.000, 10.000 atau 5.000, 3.000, 15.000, 10.000. Nah, ini yang ke bawah ini disebut kolom, yang ke samping disebut baris. Bentuk penulisan tersebut menunjukkan terdapat 2 baris dan 2 kolom. Berdasarkan permasalahan nyata di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa suatu matriks adalah susunan bilangan. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Jadi diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam bentuk kurung biasa. Ini kurung biasa ataupun dengan menggunakan kurung siku. Oke. Matrik diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, dan C. Itu penamaan matrik. Nah, ini bentuk umum matriks. Ini ya, bentuk umum matrik. Tadi seperti disampaikan, matrik itu diberi tanda huruf kapital A, B, atau C atau yang lainnya. Nah, ini contohnya. Ini matrik A, kemudian ada kurung siku ini. Ada kurung siku. Di sini A11. Nah, di dalam kurung siku ini ada namanya elemen. Elemen itu anggota. Perhatikan di yang warna biru ke samping sejajar ini yang mendatar adalah baris. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ke-n. Nah, di sini ada elemen atau anggota A11. Berarti pada matrik itu letaknya baris ke-1 kolom ke-1. A12 berarti elemen pada baris 1 kolom kedua. A13 elemen pada baris pertama kolom ke-3. 1, 2, 3 kolomnya baris ini masih pertama. Oke. Kita lanjutkan. Pada bentuk matrik tersebut terlihat hal-hal sebagai berikut. Banyaknya baris dan kolom matrik A berturut-turut adalah M kali N. Banyaknya baris. Oke, dalam abjad itu B dengan K itu duluan mana untuk mudah mengingat. Misalnya kalau nggak seperti ini kalian akan rancu, ribet mana baris mana kolom dalam penulisannya. Oke, baris dalam objek dalam abjad B dan K itu duluan B, maka baris itu pasti depan dan kolom itu pasti di belakang penulisannya. A11, A12 disebut dengan elemen-elemen matrik A anggota. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kalian tahu mana baris, mana kolom, dan elemennya mana saja, nah selanjutnya adalah urdu. Apa urdu? Urdu itu adalah ukuran. Ukuran suatu matrik ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi sudah ada 3 istilah, ada baris, kolom, elemen, kemudian urdu atau ukuran. Secara umum berlaku ini ya, nah, garis warna yang dalam kotak biru ini secara umum berlaku jika matrik A mempunyai M baris dan matrik N dan N kolom, maka matrik A berurdu M kali N atau urdu matrik A adalah M kali N. Ditulis nih
penulisannya urdu ini ya, penulisannya adalah A M dikali N. Ingat, M ini adalah barisnya dan N ini adalah kolom. Jangan sampai terbalik. Kalau sampai terbalik ya tumpah lah. Nah ya, kalau jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti malah salah. Dibaca apa ini? A, dibaca A M dikali M kali N. Oke, contoh. Oke, lanjutkan pada contoh. Tadi penamaan matrik huruf kapital sudah. Kemudian di sini ada kurung siku sudah dan ada elemen-elemennya. Oke, Pak Guru lanjutkan penjelasannya. Matrik A, baris pertamanya ini baris pertamanya adalah 1 2. Baris keduanya adalah 4 4. Disebut matrik berurdu 2 kali 2. Kenapa? Karena ada 2 baris dan 2 kolom. 2 kali 2 urdunya. Yang menunjukkan banyaknya baris 2 dan banyaknya kolom adalah 2. Kemudian yang B disebut matrik berurdu 1 kali 3. Kenapa? Ada 1 baris. Ini baris 1, enggak ada baris lagi. Nah, ini kolom 1 2 3. Ada 3 kolom, berarti 1 kali 3. Yang C, matrik C 0, negatif 2, 4, 5, 5, 10, negatif 6, 7, negatif 2. Disebut matrik berurdu 3 kali 3 karena ada 3 baris dan 3 kolom. Yang berarti menunjukkan banyaknya baris 3 dan banyaknya kolom. Banyaknya baris ada 3 dan banyaknya kolom ada 3. Ditulis C 3 kali 3. Oke. Nah, sebelum sampai di situ tadi di sini ada kata-kata elemen. Nah, Pak Guru. Apa sih elemen? Elemen itu adalah anggota. Nah, contohnya ini matrik A. A11. Artinya ini Pak Guru hapus lagi supaya penjelasan jelas. A11 berarti dia ada di baris pertama dan kolom pertama. Mana irisannya? Nah, ini. Nah, berarti A11 sama dengan 1. A12 sama dengan, Pak Guru hapus kembali. Sorry. Ini aja. A12 baris pertama, ini baris pertama jebret, dan kolom kedua berapa? Ya, adalah 2. Jadi 2 ya. Oke, 1 2. Kemudian A21. Oke, baris kedua kolom pertama. Oke, 4. A22 baris kedua kolom kedua juga 4. Nah, ini adalah elemen. Gampang bukan? Oke, gampang lah. Lanjut jenis-jenis matrik. Ternyata matrik juga memiliki jenis-jenis. Matrik apa saja? Yang pertama adalah matrik baris. Apa matrik baris? Ya, matrik baris yaitu matrik yang hanya mempunyai 1 baris saja dan banyaknya kolom n, mempunyai urdu 1 kali n. Nah, ini 1 baris saja, ini baris pertama. Ini barisnya hanya ada 1, kolomnya ada di 3, makanya disebut matrik baris. Yang kedua matrik kolom, yaitu matrik yang hanya mempunyai 1 kolom saja dan banyaknya baris m, mempunyai urdu m dikali 1. Nah, matrik kolom, jadi kolomnya hanya ada 1. Ini kolom. Dan 1 kolomnya. Yang selanjutnya adalah matrik persegi panjang, yaitu matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Nah, dia bukan matrik baris, dia bukan matrik kolom, tetapi dia persegi panjang. Ini meskipun nggak sama, tapi dia bukan matrik persegi panjang karena lebih kepada matrik kolom. Ini juga
bukan persegi panjang, lebih ke matrik baris. Karena matrik kolom otomatis jumlah baris dan kolomnya nggak sama, dengan syarat lebih dari satu baris atau satu kolom lah. Nah ini contohnya, ini 2 kali 3 kan nggak ada satunya, 2 kali 3 ini matrik persegi panjang, sama seperti ini. Kemudian kita lanjutkan matrik persegi panjang atau matrik bujur sangkar, yaitu matrik yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, mempunyai ordo n kali n. Jadi sama, 3 baris dan 3 kolom, 2 baris dan 2 kolom. Nah ini disebut dengan matrik bujur sangkar. Yang kelima, jenis yang kelima adalah matrik diagonal, yaitu matrik persegi. Dia juga matrik persegi, yang penting ordonya sama, tapi dilihat ada kelainan, ada kekhususan dengan semua elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Diagonal utama kalian perhatikan yang warna biru, 1, 2, 3. Elemen atau anggota di luar diagonal utama semuanya bernilai 0, disebut matrik diagonal. Yang keenam, matrik segitiga atas. Nah, perhatikan, yaitu matrik persegi. Matrik persegi kembali, tapi lebih cenderung ke segitiga atas dengan semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Oke, diagonal utamanya mana? Ini diagonal utamanya ini. Nah, di bawahnya semuanya 0. Ini diagonal matrik segitiga atas. Kemudian lanjutkan matrik segitiga bawah, yaitu matrik persegi n kali n dengan semua elemen di atas diagonal utama adalah 0. Kebalikannya, ini diagonal utama, oh di atasnya 0, oh ini segitiga bawah. Selanjutnya matrik identitas. Ini kenapa? Ini identitas itu jati diri ya. Setiap orang pasti memiliki jati diri satu. Nggak mungkin dia punya nama double, kemudian punya jenis kelamin double. Nah, kalau kalian tanya apa itu Pak Guru, seperti yang di televisi, kalau malam namanya siapa? Dini, kalau siang namanya Dono, satu orang. Nah itu lain. Nah intinya pasti dia memiliki identitas satu. Jadi identitas itu hanya satu. Dari situ dapat ditarik kesimpulan matrik identitas yaitu matrik diagonal dengan ordo n dikali n dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Dan matrik identitas selalu dinotasikan dengan huruf I. Diagonal dia juga persegi, ordonya sama, dengan syarat diagonal utamanya bernilai 1. Oke, matrik 0 yaitu matrik yang berordo m dikali n dengan semua elemen bernilai 0. Oke, ini penjelasan dari Pak Guru tentang tadi adalah mulai dari jenis-jenis matrik dan definisi matrik, mulai ordo, baris, kolom, dan ukurannya. Udah ya. Cukup sekian, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.